Awal era pemerintahan digital ini jadi perubahan penting dalam digitalisasi birokrasi. Maksudnya, proses-proses di pemerintahan pindah dari yang serba kertas jadi ke platform digital. Tapi ini bukan cuma soal komputer loh. Ini lebih ke mikirin ulang gimana caranya layanan buat masyarakat itu diberikan. Teknologi jadi tulang punggungnya operasional pemerintah. Tujuannya sih biar layanan jadi lebih cepat, lebih transparan, dan, ya tahu kan, lebih gampang diakses sama semua orang. Perubahan ini intinya buat motong jalur birokrasi yang ribet, dan ngurangin kerumitan yang sering dihadapi warga pas berurusan sama instansi pemerintah. Ujung-ujungnya, ya buat melayani masyarakat lebih baik lagi. Transformasi digital ini lebih dari sekadar mindahin dokumen ke komputer. Perlu ada penyatuan berbagai sistem dan pembuatan portal online yang gampang dipakai. Coba, bayangin, kita bisa ngurus izin dari rumah, atau bayar pajak tanpa perlu antre panjang-panjang. Nah, ini nih yang dijanjikan sama birokrasi digital. Ini langkah menuju efisiensi dan kemudahan. Tujuannya menciptakan pemerintah yang tanggap sama kebutuhan rakyatnya di zaman modern, yang teknologinya maju pesat dan perubahannya cepat ini. Ide utamanya itu memanfaatkan teknologi buat ningkatin administrasi publik, termasuk pengelolaan data, komunikasi, dan cara ngasih layanan. Kalau proses birokrasi sudah digital, informasi jadi ngalir lebih lancar, keputusan bisa diambil lebih cepat dan berdasarkan data yang akurat. Ini ngurangin kemungkinan salah karena manusia dan meminimalkan peluang buat korupsi. Transparansi jadi hasil penting. Warga jadi bisa ngecek status pengajuan mereka dan lihat uang negara dipakai buat apa aja. Ini bikin kepercayaan antara rakyat dan negara jadi lebih kuat. Buat Indonesia, negara kepulauan yang luas banget, digitalisasi ini nawarin keuntungan khusus. Bisa ngejembatanin jarak, jadi layanan bisa nyampe ke daerah-daerah terpencil dengan lebih efektif. Ini juga bikin semua orang bisa ikut serta dan dapat akses yang sama ke layanan pemerintah. Ini langkah penting menuju negara yang lebih modern dan efisien. Perjalanannya sih pasti ada tantangan, tapi potensi manfaatnya buat pembangunan nasional itu gede banget. Ini investasi buat pemerintah yang lebih gesit, tanggap, dan bertanggung jawab. Siap ngadepin tuntutan abad ke-21 dan seterusnya. Break time min 5, mastiin nggak ada warga yang ketinggalan. Indonesia udah bikin kemajuan penting nih dalam digitalisasi layanan publik utama, mengubah cara ngurus SIM, pajak, dan perizinan. Coba kita lihat pengajuan dan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM. Dulu, proses ini seringkali lama dan ribet, mesti bolak-balik ke kantor polisi. Tapi sekarang, sistem pendaftaran online dan aplikasi digital mulai dipakai. Jadi warga bisa bikin janji temu dan bahkan nyelesain sebagian prosesnya dari jauh. Tujuannya buat ngurangin waktu tunggu secara signifikan dan bikin prosesnya lebih transparan. Jadi ngurus SIM lebih gampang dan gak rawan pungli. Pajak juga jadi area penting lain yang lagi diubah jadi digital. Direktorat Jenderal Pajak udah nerapin e-filing, jadi wajib pajak bisa lapor SPT tahunan secara online. Sistem ini makin banyak yang pakai, mempermudah laporan pajak buat perorangan dan perusahaan. Selain lapor, sistem bayar pajak online buat berbagai jenis pajak juga udah ada. Jadi nggak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak atau bank. Digitalisasi di pajak ini tujuannya biar kepatuhan lebih baik dan pengumpulan pajak lebih efisien, yang penting banget buat pendapatan negara. Catatan digital yang akurat juga bantu proses audit. Perizinan usaha juga udah banyak program digitalnya. Sistem Online Single Submission atau OSS, itu contoh utamanya. Sistem ini diluncurkan buat menyederhanakan dan mempercepat proses dapetin izin usaha. Pengusaha bisa ngajuin berbagai izin lewat satu portal terpadu. Sistem ini tujuannya buat motong jalur birokrasi yang ribet dan bikin Indonesia jadi tujuan investasi yang lebih menarik. Dengan memusatkan dan mendigitalkan perizinan, pemerintah berharap bisa ningkatin kemudahan berusaha. Yang penting banget buat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor ekonomi Indonesia. Kemajuan-kemajuan di SIM, pajak dan perizinan ini nunjukin komitmen yang jelas buat manfaatin teknologi demi perbaikan layanan publik. Walaupun kemajuannya kelihatan, perjalanannya masih panjang. Perbaikan dan perluasan layanan digital ini harus terus dilakuin, dengan fokus ke pengalaman pengguna. Sistemnya harus bisa diandelin, aman, dan bisa diakses semua warga. Suksesnya layanan digital unggulan ini bakal ngebuka jalan buat reformasi birokrasi yang lebih luas.
bikin urusan sama pemerintah nggak lagi jadi beban, tapi jadi transaksi yang efisien buat setiap warga Indonesia. Buat mempercepat digitalisasi birokrasi, perlu strategi dari berbagai sisi. Pertama, infrastruktur digital yang kuat dan bisa diandalkan, itu paling penting. Artinya, mastiin akses internet super cepat, ada di seluruh pelosok negeri, termasuk daerah terpencil dan yang kurang terlayani. Tanpa koneksi internet yang merata, layanan digital nggak bisa nyampe ke semua orang. Investasi buat kabel fiber optik, menara telekomunikasi, dan internet satelit, itu penting banget. Kerjasama pemerintah dan swasta bisa berperan besar buat ngembangin infrastruktur ini. Pemerintah harus jadiin ini prioritas sebagai dasar buat Indonesia yang benar-benar digital. Mastiin nggak ada daerah yang ketinggalan dalam kemajuan teknologi ini. Kedua, ngembangin kemampuan digital dan literasi di kalangan pegawai negeri, itu penting banget. Pegawai pemerintah harus jago pakai alat dan sistem digital yang baru. Perlu ada program pelatihan yang lengkap, fokusnya nggak cuma keahlian teknis, tapi juga perubahan pola pikir buat ngasih layanan yang utamain digital. Program manajemen perubahan juga penting buat ngatasin penolakan terhadap cara kerja baru. Birokrasi yang jago digital itu mesin yang bakal bikin transformasi sukses. Butuh belajar terus dan adaptasi sama teknologi yang berkembang, ngebentuk budaya inovasi di instansi pemerintah. Ketiga, aturan hukum yang jelas, itu perlu buat dukung digitalisasi. Ini termasuk undang-undang soal perlindungan data, keamanan siber, dan tanda tangan digital. Aturan ini ngasih kepastian hukum dan ngebangun kepercayaan masyarakat ke layanan digital. Standar biar sistem antar instansi pemerintah bisa nyambung juga penting, biar data bisa tukeran dengan lancar dan layanan jadi terpadu. Tanpa standar ini, sistem digital bisa jadi kayak kerja sendiri-sendiri. Tata kelola dan pengawasan yang kuat juga dibutuhin, buat mastiin semua patuh aturan dan masalah baru bisa diatasi cepat. Jadi lingkungan digital aman dan bisa dipercaya buat semua pengguna. Terakhir, pendekatan yang fokus ke warga harus jadi panduan semua usaha digitalisasi. Layanan harus dirancang sesuai kebutuhan dan pengalaman pengguna. Masukan dari warga secara rutin harus dicari dan dipakai buat perbaikan layanan. Kemudahan akses buat teman-teman disabilitas, dan mereka yang kemampuan digitalnya terbatas harus jadi prioritas. Menyederhanakan proses sebelum dijadiin digital juga kunci. Cuma mindahin proses yang nggak efisien ke digital, nggak bakal ngasih hasil maksimal. Tujuan akhirnya adalah nyiptain layanan publik yang nggak cuma digital, tapi juga benar-benar gampang dipakai dan buat semua lapisan masyarakat Indonesia. Teknologi itu pendukung kuat buat bisnis, apalagi buat usaha kecil dan menengah atau UKM. Digitalisasi layanan pemerintah itu ngaruh langsung ke gampangnya ngurus bisnis. Contohnya sistem online single submission di Indonesia. Lewat platform ini pengusaha bisa ngajuin izin usaha secara online. Dulu, ngurus izin yang berbelit-belit itu jadi halangan besar. Break time dulu makan waktu dan biaya. Sistem OSS ini nyederhanain semua itu, ngurangin urusan kertas dan waktu proses. Jadi, bisnis bisa lebih cepat jalan, bikin lingkungan ekonomi lebih hidup, dan ngedorong orang buat buka usaha. Sistem pembayaran digital juga ngasih manfaat gede buat bisnis. Kemampuan buat transaksi online, bayar ke supplier, dan terima pembayaran dari pelanggan secara digital, itu bikin kerja lebih efisien. Ini ngurangin ketergantungan sama uang tunai, yang bisa berisiko dan repot ngurusnya. Program pemerintah yang ngedukung pembayaran digital, kayak QRIS, udah nyatuin berbagai platform dompet digital. Ini bikin bisnis, termasuk pedagang kaki lima, jadi lebih gampang nerima pembayaran digital. Penyatuan ini nyederhanain pengelolaan keuangan buat bisnis dan nambah pelanggan. Karena bisa ngelayanin yang lebih suka bayar tanpa tunai, jadi potensi jualan juga naik. Selain itu, platform digital buat pengadaan barang dan jasa pemerintah atau e-procurement juga buka peluang baru buat bisnis. Perusahaan bisa ikut tender proyek pemerintah lewat sistem online yang transparan. Jadi persaingannya lebih adil, dan ngasih kesempatan buat bisnis kecil ikut proyek yang dulu mungkin susah didapat. E-procurement bikin belanja negara lebih transparan, dan ngurangin potensi korupsi. Jadi persaingan lebih sehat, dan uang negara dipakai lebih efisien. Ini ngasih manfaat lebih buat pembayar pajak dan bantu bisnis berkembang lewat kontrak pemerintah. Akses ke informasi itu cara lain teknologi ngebantu bisnis.
Portal pemerintah yang nyediain data pasar, info peraturan baru dan prosedur ekspor-impor secara digital itu penting banget. Bisnis jadi bisa ngambil keputusan yang lebih pas, nemuin peluang pasar baru, atau ngerti aturan yang harus dipatuhi dengan lebih gampang. Contohnya, lapor bea cukai online, itu nyederhanain perdagangan internasional, ngurangin telat, dan biaya buat bisnis ekspor-impor. Dengan nyediain informasi penting yang gampang diakses, pemerintah bantu bisnis ngadepin rumitnya pasar dan aturan. Jadi sektor bisnis lebih melek informasi dan kompetitif. Bagian 5, masa depan lebih cerah, manfaat ganda untuk negara dan masyarakat. Digitalisasi birokrasi itu ngasih manfaat besar buat pemerintah dan masyarakat Indonesia. Buat pemerintah, keuntungan utamanya itu efisiensi yang naik. Sistem digital bikin tugas-tugas rutin jadi otomatis. Ini bikin pegawai negeri bisa fokus ke masalah yang lebih rumit dan rencana strategis. Data bisa diolah dan dianalisis jauh lebih cepat. Ini bikin pengambilan keputusan jadi lebih cepat. Berkurangnya urusan kertas juga berarti biaya operasional lebih rendah buat cetak, simpan, dan ngurus dokumen manual. Efisiensi ini artinya, alokasi sumber daya jadi lebih baik. Dana publik bisa dipakai lebih efektif buat program pembangunan. Keuntungan penting lain buat pemerintah adalah transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Catatan digital itu nyiptain jejak yang bisa diaudit. Ini bikin praktik korupsi jadi lebih susah. Kalau layanan udah online, prosedurnya jadi standar. Wewenang seenaknya dari oknum pejabat jadi berkurang. Warga seringkali bisa ngecek status pengajuan mereka secara online. Transparansi ini ngebangun kepercayaan publik ke lembaga pemerintah. Pemerintah yang bertanggung jawab cenderung lebih tanggap sama kebutuhan warganya. Ini memperkuat ikatan sosial antara negara dan rakyat yang dilayaninya. Buat masyarakat, manfaat paling langsungnya adalah akses layanan publik yang lebih baik. Platform digital bikin layanan tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Warga nggak perlu lagi izin kerja atau pergi jauh-jauh ke kantor pemerintah. Ini berguna banget buat orang di daerah terpencil atau yang punya keterbatasan gerak. Layanan online seringnya lebih cepat dan lebih praktis. Ini hemat waktu dan uang warga yang berharga. Gampangnya ngakses layanan kayak daftar berobat, info pendidikan, atau bantuan sosial lewat jalur digital. Ini ningkatin kualitas hidup banyak orang Indonesia secara signifikan. Lebih dari itu, digitalisasi bisa memberdayakan warga dengan ngasih mereka lebih banyak informasi dan suara yang lebih didengar. Platform online bisa dipakai buat konsultasi publik. Warga bisa ngasih masukan soal kebijakan dan layanan pemerintah. Akses ke data pemerintah, kalau memang boleh, bikin pengawasan publik jadi lebih besar, dan partisipasi dalam pemerintahan juga meningkat. Ini ngebentuk warga yang lebih tahu dan aktif. Masyarakat yang berdaya itu penting buat perkembangan demokrasi. Alat digital bisa mempermudah keterlibatan ini, bikin pemerintahan lebih melibatkan semua pihak dan partisipatif, yang akhirnya memperkuat sendi-sendi demokrasi bangsa. Bagian 6. Mengatasi rintangan. Tantangan di jalan menuju digitalisasi. Meskipun manfaatnya jelas, jalan menuju digitalisasi birokrasi yang menyeluruh itu penuh tantangan. Salah satu yang paling besar adalah kesenjangan digital. Akses internet yang nggak merata, dan tingkat kemampuan digital yang beda-beda di seluruh Indonesia jadi rintangan utama. Banyak warga, apalagi di desa atau yang udah tua, mungkin nggak punya kemampuan atau fasilitas buat pakai layanan digital dengan baik. Kalau layanan pindah semua ke online tanpa ngatasin kesenjangan ini, bisa-bisa ketidaksetaraan yang udah ada makin parah. Mastiin semua orang dapat akses yang sama itu penting banget. Ini artinya nggak cuma nyediain internet, tapi juga ngasih pelatihan dan bantuan buat yang belum biasa sama teknologi. Tantangan besar lainnya adalah ngejaga keamanan siber dan privasi data. Makin banyak proses pemerintah dan data warga pindah ke online, risiko serangan siber dan kebocoran data juga makin gede. Ngelindungin informasi penting itu krusial buat menjaga kepercayaan publik. Perlu ada langkah-langkah keamanan siber yang kuat, termasuk infrastruktur yang aman, pemeriksaan rutin, dan aturan buat ngelola data. Undang-undang dan peraturan yang jelas soal privasi data juga penting.
Pemerintah harus nunjukin kalau mereka mampu ngelindungin data warga dari pihak jahat dan penyalahgunaan. Mastiin sistem digital itu aman dan bisa dipercaya buat semua pengguna. Penolakan terhadap perubahan dari dalam birokrasi sendiri juga bisa ngehambat kemajuan. Sebagian pegawai negeri mungkin udah biasa sama cara kerja lama yang pakai kertas, dan mungkin kurang motivasi atau kemampuan buat beradaptasi sama sistem digital baru. Buat ngatasin sikap pasif ini, perlu pimpinan yang kuat, strategi manajemen perubahan yang efektif, dan pelatihan terus-menerus. Penting juga buat nunjukin manfaat digitalisasi buat pegawai itu sendiri. Misalnya kerjaan yang berulang jadi lebih ringan. Perubahan budaya buat mau nerima teknologi dan inovasi di instansi pemerintah, itu perlu biar transisinya lancar dan berhasil. Terakhir, biaya awal buat digitalisasi itu bisa gede banget. Ngebangun dan nerapin sistem digital baru, ningkatin infrastruktur, dan ngelatih pegawai itu butuh dana yang gak sedikit. Dapetin dana yang cukup, dan mastiin dipakainya efisien itu tangan apa nih? Apalagi banyak kebutuhan anggaran lain yang juga penting. Selain itu, mastiin sistem-sistem pemerintah yang beda-beda, yang dibikin berbagai instansi di waktu yang beda, bisa nyambung satu sama lain, itu bisa rumit secara teknis dan mahal. Perlu rencana jangka panjang yang strategis, dan komitmen dana terus-menerus buat ngatasin masalah biaya dan teknis ini, biar program digital bisa jalan terus. Bagian 7, membangun kerangka kebijakan penting untuk transformasi digital yang sukses. Biar bisa ngatasin tantangan digitalisasi dengan efektif, kebijakan yang tepat sasaran itu penting banget. Pertama, harus ada strategi nasional yang lengkap buat inklusi digital. Kebijakan ini harus fokus buat nyediain infrastruktur internet yang murah dan terjangkau ke seluruh pelosok Indonesia. Break time. Harus ada juga program literasi digital besar-besaran buat warga dari segala usia dan latar belakang, terutama kelompok yang rentan. Bisa juga dibikin unit pelatihan keliling dan pusat digital di masyarakat. Kebijakan ini harus mastiin gak ada yang ketinggalan pas layanan pemerintah makin banyak pindah ke online. Jadi kemampuan digital itu jadi kemampuan dasar buat semua orang. Kedua, aturan hukum yang kuat buat lindungan data dan keamanan siber, itu harga mati. Indonesia perlu bikin dan negakin dengan tegas undang-undang privasi data yang lengkap, yang sejalan sama standar internasional. Undang-undang ini harus jelas ngejelasin hak warga atas data pribadi mereka, dan tanggung jawab instansi pemerintah yang ngelola data ini. Perlu dibentuk badan perlindungan data yang khusus dan independen buat ngawasin pelaksanaannya. Selain itu, kebijakan harus mewajibkan adanya audit keamanan siber rutin buat semua platform digital pemerintah, dan bikin aturan yang jelas buat nanganin dan ngurangin ancaman siber, biar kepercayaan publik ke pemerintahan digital makin kuat. Ketiga, kebijakan yang ngedorong standar biar sistem antar instansi pemerintah bisa nyambung dan berbagi data itu penting. Pemerintah harus mewajibkan standar teknis dan protokol umum, biar sistem digital yang berbeda bisa komunikasi dan tukar data dengan lancar. Ini bakal nyegah terciptanya sistem digital yang kerja sendiri-sendiri, dan memungkinkan pengembangan layanan publik yang benar-benar terpadu. Bisa dibentuk badan koordinasi pusat yang tugasnya nyusun dan negakin standar ini. Kebijakan ini juga bakal ningkatin kualitas dan konsistensi data. Jadi pengambilan keputusan di semua tingkat pemerintahan jadi lebih baik, karena informasinya akurat. Terakhir, perlu kebijakan yang ngedorong inovasi dan perbaikan terus-menerus di sektor publik. Ini termasuk ngasih insentif buat instansi pemerintah, biar mau pakai teknologi baru dan ningkatin layanan digital mereka. Kerjasama pemerintah dan swasta bisa dimanfaatin secara strategis buat ngambil keahlian dan sumber daya dari swasta. Kebijakan juga harus ngedorong budaya mau mencoba dan belajar dari kesalahan. Evaluasi rutin program digital, dengan masukin masukan dari warga, harus diwajibkan biar layanan tetap relevan, gampang dipakai, dan efektif buat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berubah. Bagian 8, menjaga semangat, memastikan kemajuan digital jangka panjang. Buat jaga semangat digitalisasi, perlu visi jangka panjang dan komitmen yang kuat. Ini bukan proyek sekali jadi, tapi proses adaptasi dan perbaikan yang jalan terus. Pemerintah harus mastiin investasi terus-menerus di infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia,
Anggaran buat ngerawat dan ningkatin sistem digital, juga buat pelatihan PNS yang berkelanjutan, harus jadi prioritas. Tanpa dukungan dana dan politik yang terus-menerus, kemajuan awal dari digitalisasi bisa cepat hilang. Pandangan jangka panjang ini penting banget buat nanemin transformasi digital secara mendalam di administrasi publik. Numbuhin budaya inovasi digital di kalangan PNS, itu kunci sukses jangka panjang. Artinya, ngedorong PNS buat nyari peluang perbaikan proses pakai teknologi. Ini termasuk nyiptain ruang buat nyoba-nyoba dan nguji solusi digital baru. Ngasih penghargaan buat ide-ide inovatif bisa jadi motivasi buat pegawai. Pimpinan di semua tingkat pemerintahan harus jadi motor penggerak perubahan budaya ini. Dari yang tadinya takut risiko, jadi berani ngambil risiko yang terukur demi layanan publik yang lebih baik. Pendekatan proaktif ini mastiin birokrasi tetap gesit dan tanggap sama kemajuan teknologi. Pemantauan dan evaluasi rutin layanan digital juga penting buat kemajuan yang berkelanjutan. Perlu ada indikator kinerja utama atau KPI buat ngukur seberapa efisien dan memuaskannya platform digital buat pengguna. Cara buat dapat masukan, kayak survei online dan forum publik, harus aktif dipakai buat ngumpulin pendapat warga. Break. Hasil dari pemantauan dan evaluasi ini kemudian dipakai buat ngelakuin penyesuaian dan perbaikan layanan yang dibutuhin. Pendekatan yang diulang-ulang ini mastiin layanan pemerintah digital tetap relevan dan terus memenuhi kebutuhan publik yang berubah secara efektif. Selain itu, kerjasama antar tingkat pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah itu penting buat digitalisasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Cara-cara terbaik dan solusi digital yang berhasil harus dibagi antar instansi dan daerah. Menyamakan standar platform tertentu, atau setidaknya mastiin bisa saling nyambung, bisa nyegah kerja dua kali, dan boros sumber daya. Badan Koordinasi Nasional bisa punya peran penting buat mempermudah kerjasama ini, dan mastiin usaha digitalisasi sejalan sama tujuan pembangunan nasional. Pendekatan yang satu ini bakal nyiptain ekosistem pemerintahan digital yang lebih nyatu dan efektif buat seluruh bangsa. Bagian 9. Kesimpulan. Digitalisasi sebagai fondasi kemajuan ekonomi Indonesia. Perjalanan digitalisasi birokrasi Indonesia ini lebih dari sekadar pembaruan teknologi. Ini adalah perubahan mendasar. Ini menjanjikan pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan tanggap sama warganya. Kemajuan yang kelihatan di layanan, kayak ngurus SIM, pajak, dan izin usaha, ngasih sedikit gambaran soal potensi ini. Langkah-langkah awal ini penting banget. Ini jadi dasar buat perubahan yang lebih dalam lagi. Dengan nyederhanain proses dan bikin layanan lebih gampang diakses, digitalisasi secara langsung ikut ningkatin kualitas hidup orang Indonesia, dan bikin lingkungan buat kegiatan ekonomi jadi lebih enak. Dampak ekonomi dari birokrasi yang sepenuhnya digital itu gede banget. Proses daftar usaha dan izin yang lebih gampang, kayak yang ditunjukin sistem OSS, ngurangin halangan buat pengusaha baru. Ini ngedorong dunia usaha yang lebih hidup dan kompetitif. Proses yang lebih cepat dan transparan, narik investasi dari dalam dan luar negeri. Cara ngumpulin pajak secara digital yang efisien ningkatin pendapatan negara, yang nantinya bisa diinvestasiin lagi ke layanan publik dan proyek infrastruktur penting. Teknologi ngebantu UKM, tulang punggung ekonomi Indonesia, biar bisa nyampe ke pasar yang lebih luas dan kerja lebih efisien, jadi bisa ngedorong pertumbuhan. Meskipun tantangan kayak kesenjangan digital, masalah keamanan siber, dan penolakan terhadap perubahan itu besar, tapi bukan berarti nggak bisa diatasi. Dengan kebijakan yang strategis, investasi terus-menerus, dan kerjasama, Indonesia bisa ngadepin rintangan ini. Kebijakan yang fokus ke inklusi digital, perlindungan data yang kuat, kemampuan sistem untuk saling terhubung, dan ngedorong inovasi itu kuncinya. Komitmen buat ngelatih PNS dan ngajak warga ikut ngerancang dan ningkatin layanan digital, bakal mastiin perubahan ini efektif dan adil. Nggak ada yang ketinggalan di era digital ini. Ujung-ujungnya, transformasi digital birokrasi ini jadi fondasi buat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa depan. Ini investasi buat pemerintah yang lebih gesit, bertanggung jawab dan fokus ke warga. Seiring teknologi terus berkembang, cara negara ngurus pemerintahan juga harus ikut berkembang. Nangkep digitalisasi itu bukan cuma pilihan,
Tapi keharusan buat Indonesia biar bisa maju di ekonomi digital global. Jalan ini butuh dedikasi dan ketekunan, tapi hasilnya, Indonesia yang lebih makmur, adil dan modern, sepadan banget sama usahanya, buat generasi-generasi